Berjumpa lagi bersama materi fisika kelas 11 semester 1. Masih tetap pada kompetensi dasar 3.1, namun pada pokok materi yang ketiga, yaitu tentang momentum sudut. Momentum sudut merupakan materi yang berkaitan dengan momen inersia, namun lebih spesifik lagi, bagaimana kita akan menganalisis kecepatan sudut yang berkaitan dengan gerak pada momen inersia. Selamat menyaksikan. Perhatikan gambar A dan gambar B. Gambar A menunjukkan benda memulai rotasinya dengan nilai R yang besar. Sedangkan pada gambar B, momen inersia diperkecil dengan sebagian jarak R sudah dikurangi terhadap poros. Bisa dilihat pada gambar A dan gambar B yang memiliki panjang R yang berbeda. Untuk gambar A, nilai R lebih besar daripada nilai R pada gambar B. Jika kita kaitkan dengan momen inersia dengan persamaan I sama dengan sigma MI kuadrat, untuk RI mengecil, maka I juga akan mengecil. Dan sebagai akibatnya, benda akan berputar lebih cepat. Artinya, kecepatan sudut akan bertambah besar. Selanjutnya, jika L1 sama dengan I1 kali omega 1, yaitu momentum sudut awal benda, dan L2 sama dengan I2 kali omega 2, yaitu momentum sudut akhir benda, dan pada benda tidak bekerja resultan torsi, maka momentum sudut benda adalah kekal, atau dapat ditulis dengan persamaan L1 sama dengan L2, atau I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Dan pada gerak rotasi terdapat hukum kekekalan momentum sudut, yaitu jika tidak ada resultan momen gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momen sudut sistem adalah kekal atau besarnya tetap. Selanjutnya kita akan masuk pada persamaan momentum sudut berdasarkan dengan hukum kekekalan momentum sudut, yaitu L1 sama dengan L2, dan jika L sama dengan I kali omega, atau L sama dengan M kali R kuadrat dikalikan dengan omega, maka apabila L1 sama dengan L2 akan menghasilkan I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Atau kita turunkan persamaan I, yaitu M1R1 kuadrat dikalikan dengan omega 1 sama dengan persamaan I2, yaitu M2R2 kuadrat dikalikan dengan omega 2. Untuk keterangan rumus, L adalah momentum sudut, I adalah momen inersia, omega adalah kecepatan sudut, M adalah massa benda, dan R adalah jari-jari lintasan. Sebagai contoh dalam dunia olahraga, yaitu seorang atlet skating ketika berputar dengan tangannya direntangkan, kecepatan sudutnya berbeda dengan ketika berputar saat tangannya dilipat di dada. Kecepatan sudut ini bergantung pada jarak dari lengan tersebut. Apabila lengan direntangkan, maka kecepatan sudutnya akan semakin kecil. Sedangkan apabila lengan dilipat di dada, maka kecepatan sudutnya akan semakin besar. Perbedaan inilah yang merupakan nilai dari momentum sudut awal dan nilai dari momentum sudut akhir. Selanjutnya kita akan masuk pada contoh soal yang pertama. Seorang penari balet memiliki momen inersia sebesar 6 kg meter kuadrat ketika kedua tangannya terentang. Saat kedua tangannya dilipat ke dada, momen inersianya menjadi 1,5 kg meter kuadrat. Penari berputar dengan kecepatan sudut 2,4 radian per sekon
saat tangannya terentang. Maka berapakah kecepatan sudut penari saat tangannya dilipat di dada? Penyelesaiannya diketahui I1 sama dengan 6 kg meter kuadrat, I2 sama dengan 1,5 kg meter kuadrat, omega 1 sama dengan 2,4 radian per sekon. Yang ditanya adalah omega 2. Untuk penyelesaiannya kita gunakan rumus L1 sama dengan L2, yaitu I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Kita substitusikan nilai I1 sama dengan 6 dan omega 1 sama dengan 2,4. Maka jika I1 kali omega 1, maka 6 dikalikan dengan 2,4 sama dengan I2 kali omega 2. Nilai I2 adalah 1,5 dan omega 2 yang ditanya. 6 dikalikan dengan 2,4 sama dengan 14,4 sama dengan 1,5 omega 2. Maka pindahkan ruas omega 2 ke sebelah kiri, sehingga omega 2 sama dengan 14,4 dibagi dengan 1,5, yaitu nilai omega 2 atau kecepatan sudut penari pada saat tangannya dilipat ke dada adalah 9,6 radian per sekon. Bisa kita lihat perbandingan antara kecepatan sudut ketika tangannya direntangkan dengan kecepatan sudut ketika tangannya dilipat di dada. Tergambar bahwa ada perbedaan, yaitu apabila tangannya direntangkan, maka nilai kecepatan sudutnya mengecil. Sedangkan apabila tangannya dilipat di dada, maka nilai kecepatan sudutnya akan semakin besar. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal yang berikut. Sebuah roda katrol bermassa 4 kg dan berjari-jari 20 cm. Katrol tersebut berotasi pada porosnya. Jika momentum sudut katrol adalah 8 kali 10 pangkat minus 2 kg meter kuadrat per sekon, maka berapakah kecepatan sudut katrol? Penyelesaiannya diketahui massa sama dengan 4 kg, jari-jari sama dengan 20 cm. Kita bawa kepada satuan meter sehingga menjadi 0,2 meter. Nilai momentum sudut yaitu L sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 2 kg meter kuadrat per sekon. Maka yang ditanya adalah kecepatan sudut yaitu omega. Jawabannya kita gunakan persamaan L sama dengan I kali omega, atau L sama dengan mr kuadrat dikalikan dengan omega. Karena berdasarkan persamaan momen inersia yaitu I sama dengan mr kuadrat. Kita substitusikan nilai L sama dengan mr kuadrat kali omega, sehingga L akan menjadi 8 kali 10 pangkat minus 2, M menjadi 4, dan R kuadrat menjadi 0,2 kuadrat. Kita hitung pada ruas kanan, yaitu 4 dikalikan dengan 0,2 kuadrat. Sebelumnya 0,2 dikuadratkan, maka hasilnya adalah 0,04. Dan kita ubah ke dalam notasi ilmiah, 0,04 menjadi 4 kali 10 pangkat negatif 2. Masih tetap kita menghitung ruas kanan, yaitu 4 dikalikan dengan 4 kali 10 pangkat minus 2, sehingga menjadi 16 kali 10 pangkat minus 2. Selanjutnya, pindahkan omega ke ruas kiri, dan pindahkan 8 kali 10 pangkat minus 2 ke ruas kanan, sehingga persamaannya berubah menjadi omega sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 2 dibagi dengan 16 kali 10 pangkat minus 2. Maka hasilnya adalah omega, yaitu kecepatan sudut, sama dengan 0,5 radian per sekon.
Demikian pembahasan tentang materi momentum sudut. Selanjutnya ada 2 soal latihan yang perlu kalian kerjakan, dan soal ini merupakan soal untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami konsep momentum sudut. Sampai di sini video pembelajaran tentang momentum sudut. Sampai bertemu pada video selanjutnya tentang titik berat. Selamat belajar, semoga sukses selalu. God bless you all.